Halo guys, kami dari kelompok 2 dan aku Anton Witama dari kelas 11 MIPA 1. Menurutku pernyataan umum bisa jadi pada saat sang pencerita memberitahu saat gurunya tersebut pernah memberikan cara untuk mengolah sampah, yaitu cara membuat bingkai foto dari sedotan plastik yang termudah. Dan menurutku ini merupakan pernyataan umum karena memiliki tujuan sebagai hiasan dinding di rumah dan cocok untuk memasang ukuran gambar yang kecil-kecil. Dan inilah tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan, yaitu langkah-langkah dalam kreasi membuat bingkai dari sedotan bekas. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, gunting kardus membentuk persegi panjang dengan ukuran 12 x 4 cm. Kedua, gunting bagian ujung sedotan seperti pada gambar tersebut. Ketiga, ambil foto yang akan dibingkai. Keempat, oleskan lem kertas pada foto. Dan setelah itu tempelkan foto di kardus. Kelima, oleskan lem tembok pada bagian atas kardus. Keenam, tempelkan sedotan pada olesan lem yang kreasi membuat bingkai dari sedotan bekas dan sudah jadi. Tidak lupa kita beri tali atau pita di belakang bingkai dan kita bisa memasang bingkai tersebut di tembok kesayangan kita. Dan saya juga menemukan beberapa kata sulit seperti kekalutan. Dan setelah saya searching, kekalutan adalah sebuah penyakit kejiwaan akut terbatas pada waktu tertentu dan muncul dalam bentuk depresi yang dipicu oleh stres dan kecemasan. Cerita ini juga mempunyai latar belakang, yaitu ada pergolakan rasa, kadang jengkel, kadang gemes, tapi lebih banyak sukanya. Memang hidup itu harus ada canda tawa yang tulus dari kita sendiri, meskipun kadang-kadang di kehidupan dunia ini memang banyak sekali konflik. Mungkin guru-guru di SMP sang pencerita bisa menjadi lebih cerdas lagi untuk memberikan pelajaran tata boga, karena setelah diceramai oleh sang cerita pernah sempat berceramah jika guru SMP-nya itu kurang pandai dalam memberikan pelajaran tata boga. Lalu saya di sini juga menemukan beberapa amanat sosial budaya. Sang pencerita itu bersama anak-anak, dia tuh sangat ingin mengakrabi. Jadi dari cerita tersebut saya juga punya satu contoh nilai kehidupan di dunia nyata. Jadi saya punya contoh, yaitu jika kita berada di jalan lalu kita menemukan orang yang sudah lanjut usia ingin menyeberang jalanan, kita bantu orang tersebut. Kita di situ bukan hanya membantu, tapi yang harus kita sadari, kita itu mempunyai rasa peduli yang tinggi, dan itu nilai yang harus kita petik. Di sini saya juga menemukan beberapa struktur kebahasaan seperti imbuhan. Jadi imbuhan itu terbagi menjadi awalan atau prediks, akhiran atau sufiks, dan sisipan atau infiks. Dan juga ada konjungsi intrakalimat seperti juga, atau, tetapi, karena, sehingga, lalu, kemudian, dan lain-lain. Dan juga ada frasa. Frasa adalah satuan kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Frasa ini tidak mempunyai predikat. Contoh, dua orang itu sedang bermain bersama di taman. Juga ada kata baku dan tidak baku. Kata bakunya seperti apotek, atlet, telur, dan lain-lain. Dan kata tidak bakunya adalah apotik, atlet, dan telur. Jadi yang apotik tadi misalnya kita ganti e-nya itu menjadi i, jadi apotik. Jadi itu yang kita tidak baku. Yang terakhir adalah kalimat majemuk. Kalimat ini berklausa dua atau lebih. Ada kalimat majemuk setara, contohnya seperti kemudian dan lalu. Dan juga ada lagi itu kalimat majemuk yang bertingkat. Kalimat ini mempunyai klausa yang tidak sejajar, seperti jika, bahwa, sehingga, dan lain-lain. Dan saya juga melihat cerita artikel dari yang dibaca oleh pencerita, yaitu artikel yang berjudul Indra Noviansyah yang sukses dalam karirnya dengan
berbisnis daur ulang sampah limbah. Ya, betul sekali. Bisnis daur ulang sampah mungkin kurang menarik dan populer di telinga masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, Indra Noviansah berhasil mengubah bisnis daur ulang sampah menjadi salah satu peluang bisnis yang mendatangkan keuntungan mencapai jutaan rupiah. Indra Noviansah ini telah berhasil mengubah pandangan buruk masyarakat, bukan? Di sini Indra Noviansah sudah melakukan hal-hal yang sangat penting dalam berbagai aspek. Dia bisa sejahtera mendapatkan uang banyak hingga jutaan rupiah, tetapi dengan tidak merusak ekosistem. Nah, dia ini malah memperbaikinya. Sungguh luar biasa. Tentu tidak mudah untuk memulai bisnis, apalagi yang tidak menarik di mata masyarakat. Dan itulah nilai yang dapat saya ambil atau kalian ambil. Kita ini harus berani memulai. Acuhkan perkataan orang yang dapat menghambat tujuanmu. Yakinlah bahwa kau ini pasti bisa. Dan itulah pembahasan materi bahasa Indonesia saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz dari IPS 2. Di sini saya akan menerangkan tentang cara menjadi wirausahawan. Jadi caranya itu dari suatu bahan limbah agar suatu kreatif yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Dan sekarang saya menjelaskan tentang pengertian PEP atau break even point, yaitu suatu kondisi di mana penjumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Dan mengapa BEP perlu dihitung? Karena menghitung BEP sangatlah penting untuk menentukan jumlah unit yang harus diproduksi serta besarnya harga penjualan yang harus didapat agar bisnis tidak mengalami kerugian. BEP juga mempunyai manfaat, yaitu manfaatnya sebagai dasar atau landasan perencanaan operasional usaha untuk mencapai laba tertentu atau profit planning. Kedua, sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan operasi yang realisasi. Dan juga manfaat menghitung BEP. BEP juga mempunyai manfaat, yaitu sebagai dasar atau landasan perencanaan operasional usaha untuk mencapai laba tertentu atau profit planning. Kedua, sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan operasi yang realisasi dengan angka perhitungan tidak impas dalam alat pengendalian atau controlling. Oke, dan itu adalah penjelasan PKWU dari Hafiz. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gracia, teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Gracia Prameswari dari 11 IPS 1. Kalian tahu gak sih kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena Indonesia memiliki banyak pulau dan jumlah wilayah atau perairan lautnya lebih luas dibanding daratannya. Indonesia juga memiliki lokasi yang strategis loh, yaitu terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan juga dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lokasi di antara dua samudra juga membuat Indonesia menjadi pertuan arus. Arus laut ini membawa banyak mikroorganisme laut yang menjadi makanan ikan. Akibatnya, ikan beraneka jenis bisa ditemukan di Indonesia dan menjadi penopang kegiatan perikanan. Karena banyaknya kekayaan laut yang kita miliki, kita juga wajib loh untuk menjaga kelestarian laut, yaitu dengan cara tidak membuang limbah pabrik ke laut, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyentuh terumbu karang, tidak membunuh hewan di laut yang hampir punah, dan tidak menggunakan pukat harimau atau bom untuk menjaring ikan. Selain itu, Indonesia juga kaya akan flora dan fauna. Indonesia terletak di dua kawasan persebaran fauna di dunia, yaitu Australis dan Oriental. Kondisi flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Tapi akhir-akhir ini banyak terjadi pemburuan yang dapat mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna. Kita juga wajib menjaga kelestarian flora dan fauna dengan cara ikut kegiatan cinta lingkungan, tidak mengikuti kegiatan perburuan satwa, ikut dalam kegiatan reboisasi, dan menanam tanaman di sekitar lingkungan sekolah dan rumah.
Oke, dan itu tadi adalah penjelasan geografi dari Gracia. Dan selanjutnya masih ada penjelasan biologi yang akan dibahas oleh Yonatan. Perkenalkan, nama saya Nathan William Duskono dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 35. Di sini saya akan membawakan podcast biologi. Di lingkungan sekitar kita pasti ada banyak biota makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Di lingkungan sekitar kita, hewan dan tumbuhan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia sangat membutuhkan keduanya untuk bertahan hidup. Bicara soal makhluk hidup, maka tak akan lepas dari sel. Sel merupakan unit penyusun kehidupan terkecil, makhluk multiselular, sebagai pertumbuhan pada makhluk hidup. Sel ini sangat penting bagi makhluk hidup. Sel berperan dalam berbagai macam proses dalam tubuh, seperti pembentukan tubuh dan organnya, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, proses reproduksi. Struktur dan fungsi sel biasanya dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Nukleus merupakan bagian tengah sel yang mengendalikan keseluruhan proses sel tubuh. 2. Sitoplasma dari cairan dalam sel yang merupakan bagian dari struktur dan fungsi sel. Sitoplasma berperan sebagai mediator dari reaksi kimia dalam sel dan membantu kinerja organel atau organ-organ dalam sel. 3. Sitoskeleton merupakan penyokong bentuk sel dan memanjang dari nukleus melewati sitoplasma dan sampai ke membran sel. 4. Mitokondria merupakan bagian struktur dan fungsi sel yang cukup penting karena mitokondria berperan dalam proses pernafasan sel. 5. Ribosom berperan sebagai produksi protein menggunakan informasi di DNA. 6. Retikum endoplasma untuk memodifikasi pembentukan protein menjadi enzim dan senyawa lainnya. 7. Lisosom merupakan organ sel yang mengandung enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan senyawa-senyawa tersebut. 8. Badan Golgi berperan dalam pengumpulan lemak dan protein dari retikulum endoplasma ke vesikel yang akan menyalurkannya ke bagian-bagian sel lainnya. 9. Vakuola dan vesikel berperan dalam penyaluran komponen-komponen dalam sel ke berbagai bagian sel. 10. Membran sel berfungsi untuk memisahkan sel dengan materi-materi di luar sel. Membran sel membantu sel untuk bisa mempertahankan bagian dalam sel dan mengontrol senyawa yang keluar dan masuk ke dalam sel. Begitu banyaknya struktur sel ini memperlihatkan sesuatu yang menakjubkan. Namun sekarang kesadaran manusia akan menjaga lingkungannya menghilang. Sekarang banyak hutan menjadi gundul, tidak ada pepohonan akibat penebangan liar. Butuh waktu lama supaya pohon menjadi tumbuh besar, tetapi banyak manusia yang tidak berpikir bahwa efek penebangan liar itu berbahaya bagi lingkungannya. Contoh, tanpa tumbuhan, ketika hujan, daya serap air menurun dan juga dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor di suatu bukit. Tidak terdapat pohon, dan juga kesadaran manusia akan membuang sampah sembarangan. Contoh, plastik yang mengakibatkan kehidupan flora dan fauna terganggu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Yonatan atas pembahasan biologinya. Dan selanjutnya adalah pembahasan terakhir tentang agama yang akan dibawakan oleh Hafiz lagi. Silakan Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Jika mendengar kata gereja, yang terbayang dalam pikiran kita tentulah sebuah gedung atau kumpulan orang. Yang secara spontan gereja dihubungkan dengan gedung tempat orang Kristiani beribadat, tempat untuk merayakan Ekaristi dan melangsungkan doa-doa. Sebabnya, mengapa kata gereja lebih sering dipahami sebagai persekutuan umat daripada sebagai tempat. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya, gereja juga diartikan sebagai tempat bersekutunya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu. Maka kata eklesia atau gereja dipakai sebagai kata yang berarti jemaat atau umat yang dipanggil secara khusus. Dan itulah pembahasan terakhir dari kami. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati.